Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Saskia Safitri dari kelas 12 akuntansi 1. Berikut merupakan video ujian praktik pidato saya yang berjudul Dampak Bullying bagi Korban. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan ridho-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati Ibu Titik selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Dampak Bullying bagi Korban. Bullying itu apa sih? Bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti banteng yang gemar menyeruduk kesana kemari. Bullying sendiri bisa dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang ataupun sekelompok orang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Hal ini mengakibatkan korban merasa tertekan serta tidak berdaya. Tujuan dari bullying yakni mengganggu sang korban yang dirasa lebih lemah dibandingkan pelaku. Nah, pastinya kita pernah menemui kasus bullying di sekitar kita maupun dari media sosial. Lantas, mengapa bullying bisa terjadi? Ada banyak penyebab seseorang melakukan bullying kepada orang lain. Yang pertama, pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Jika seorang anak melihat perkelahian antara ayah dan ibunya serta memperoleh perilaku kekerasan dari orang tuanya, maka berisiko tinggi melakukan bullying kepada temannya. Yang kedua, tidak memiliki empati terhadap sesama. Saat seseorang tidak mempunyai rasa empati dalam dirinya, maka akan menganggap perbuatan yang dilakukan seolah-olah hanya bercandaan belaka. Padahal sebenarnya korban merasa tersakiti. Yang ketiga, kurang mendapat perhatian. Hal ini mendorong pelaku bullying yang mana akan membuatnya merasa senang sebab mendapat perhatian dari orang sekitar. Jika hal itu dibiarkan terus-menerus, akan berdampak buruk pada kesehatan sang korban. Kesehatan mentalnya bisa terganggu. Korban dapat mengalami depresi, cemas yang berlebihan, hingga membatasi diri dengan orang sekitar. Ada yang sampai tidak mau sekolah dan memilih berdiam diri di rumah. Pada beberapa kasus juga ada yang menyebutkan jika korban sampai tidak nafsu makan dan ingin bunuh diri. Melihat dampak dari bullying yang separah itu sebagai seseorang yang melihat atau bahkan mengalaminya harus berani untuk melapor. Sebab jika dibiarkan saja, sang pelaku tidak akan jera dan malah semakin menyakiti korbannya. Lalu, apa yang kita harus lakukan untuk memerangi bullying? Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang bullying. Banyak orang tidak tahu apa itu bullying atau bagaimana cara mengatasinya. Kita harus meningkatkan kesadaran tentang bullying melalui edukasi dan kampanye. Yang kedua, mengajarkan anak-anak tentang empati dan respek. Anak-anak harus diajari tentang pentingnya empati dan respek terhadap orang lain. Mereka harus diajari untuk tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying membutuhkan dukungan dari orang tua, guru, dan teman.
Kita harus mendengarkan mereka dan membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami. Yang keempat, menindak tegas pelaku bullying. Pelaku bullying harus ditindak tegas agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Ingatlah, bullying adalah luka yang tak kasat mata, luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.